Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang panduan atau langkah-langkah membuat kertas kerja konsolidasi mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan saya Meita Kurniawati dengan NIM 217 serta kedua teman saya yaitu Lisa Ayu Setiawati dengan NIM 220 dan Eka Noviani Putri dengan NIM 229. Langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian kertas kerja konsolidasi itu? Kertas kerja konsolidasi yaitu sebuah alat bantu berupa laporan yang digunakan dalam proses penyusunan dan penggabungan laporan keuangan entitas induk dan entitas anak menjadi satu laporan keuangan konsolidasian. Dalam konteks konsolidasi, perusahaan terdiri dari satu entitas induk dan satu entitas atau lebih entitas anak. Karena entitas-entitas ini secara hukum adalah entitas yang terpisah, masing-masing memiliki laporan keuangan sendiri. Namun, secara ekonomi, mereka dianggap sebagai satu kesatuan. Oleh karena itu, dibutuhkan laporan keuangan yang menyatukan seluruh data keuangan tersebut secara konsolidasian. Selanjutnya, tujuan kertas kerja konsolidasi. Yang pertama, menggabungkan seluruh akun dari entitas induk dan entitas anak. Yang kedua, mengeliminasi saldo-saldo antar entitas yang tidak boleh muncul dalam laporan keuangan, seperti piutang antar perusahaan, penjualan antar entitas, dan dividen dari anak ke induk. Yang ketiga, menyesuaikan dan menyajikan kembali akun-akun agar laporan akhir menunjukkan posisi keuangan dan hasil usaha sebagai satu kesatuan ekonomi. Langkah kertas kerja konsolidasi. Yang pertama, mengumpulkan data dan menyusun data awal. Yang kedua, menghitung nilai buku ekuitas anak saat akuisisi. Yang ketiga, membuat jurnal eliminasi konsolidasi. Yang keempat, menyusun format kertas kerja konsolidasi. Yang kelima, memasukkan nilai ke kolom kertas kerja konsolidasian. Yang keenam, periksa kembali kertas kerja konsolidasian. Langkah pertama, mengumpulkan data dan menyusun data awal. Menyiapkan laporan keuangan entitas induk dan anak yang terdiri atas neraca saldo, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Menyiapkan data akuisisi terdiri dari tanggal akuisisi, persentase kepemilikan, nilai perolehan, metode pencatatan investasi atau ekuitas, dan menyiapkan laba ditahan dan dividen yang dibagikan. Untuk tahap yang pertama, yaitu menyiapkan laporan keuangan entitas induk dan anak atau neraca saldo. Seperti soal yang telah ditampilkan di bawah ini, yaitu PT Afaf melakukan akuisisi atas seluruh saham yang dimiliki PT Farfa senilai 300 juta pada 1 Januari 2020. Ketika nilai buku ekuitas PT Farfa sama dengan nilai wajarnya, yakni 300 juta. PT Afaf menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasinya. Neraca saldo PT Afaf dan PT Farfa per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut. Setelah menyiapkan laporan keuangan entitas induk dan anak atau neraca saldo, yaitu menyiapkan data akuisisi, menyiapkan laba ditahan dan dividen yang dibagikan atau mencatat jurnal akuisisi. Yang pertama yaitu mencatat akuisisi PT Farfa tanggal 1 Januari 2020. Investasi pada PT Farfa di sebelah debit yaitu 300 juta dan kas di sebelah kredit yaitu 300 juta. Dan selanjutnya mencatat laba neto PT Farfa tahun 2020 yaitu investasi pada PT Farfa di sebelah debit 75 juta dan bagian laba atas PT Farfa di sebelah kredit yaitu 75 juta. Selanjutnya mencatat penerimaan dividen dari PT Farfa tahun 2020 yaitu kas di sebelah debit 20 juta dan investasi pada PT Farfa di sebelah kredit 20 juta. Langkah kedua, menghitung nilai buku ekuitas anak saat akuisisi. Menghitung total nilai ekuitas anak pada tanggal akuisisi untuk mengetahui berapa nilai ekuitas anak perusahaan yang sedang diakuisisi. Memisahkan komponen ekuitas, modal saham, saldo laba, dan komponen ekuitas lainnya pada tanggal akuisisi, dan menentukan berapa nilai investasi induk yang harus dieliminasi.
Untuk tahap yang kedua, memisahkan komponen ekuitas yang berupa modal saham, saldo laba, dan komponen ekuitas lainnya pada tanggal akuisisi serta menentukan berapa nilai investasi induk yang harus dieliminasi. Perhitungan jurnal eliminasi per 31 Desember 2020. Saldo 1 Januari PT AFOF 100% sebesar 300 juta, modal saham 200 juta, saldo laba 100 juta. Laba neto PT AFOF 100% 75 juta dan saldo laba sama dengan 75 juta. Lalu dikurangi dengan PT AFOF 100% 20 juta sama dengan saldo laba 20 juta. Lalu didapatkan saldo 31 Desember 2020 PT AFOF 100% 335 juta, modal saham sebesar 200 juta, dan saldo laba sebesar 155 juta. Langkah ketiga, membuat jurnal eliminasi konsolidasi. Membuat jurnal dan menghapus saldo akun investasi serta akun-akun yang berkaitan antara induk dan anak perusahaan. Mengeliminasi bagian kepemilikan induk atas ekuitas anak perusahaan pada tanggal akuisisi. Jika induk tidak memiliki 100% saham anak perusahaan, jurnal eliminasi juga akan mencatat bagian ekuitas laba rugi anak perusahaan yang menjadi hak pemegang saham. Tahap ketiga yaitu membuat jurnal eliminasi konsolidasi. Mengeliminasi ekuitas dan investasi pada entitas anak untuk tahun 2020. Pada 31 Desember 2020, di sebelah debit terdiri atas saham biasa senilai 200 juta, saldo laba senilai 100 juta, bagian laba PT Farva senilai 75 juta, dan di sebelah kredit terdiri atas dividen senilai 20 juta dan investasi pada PT Farva senilai 355 juta. Langkah keempat yaitu menyusun format kertas kerja konsolidasi. Membuat format tabel dengan kolom, akun, saldo induk, saldo anak, jurnal eliminasi, dan hasil konsolidasi. Menyusun kolom-kolom yang diperlukan untuk setiap perusahaan, jurnal eliminasi, dan saldo konsolidasian, serta mengurutkan akun-akun laporan keuangan secara sistematis, misalnya berdasarkan urutan dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Selanjutnya yaitu tahap keempat, membuat format tabel dengan kolom yang terdiri atas akun, saldo induk, saldo anak, jurnal eliminasi, dan hasil konsolidasi. Kertas kerja konsolidasian tahun 2020 seperti yang ditampilkan. Langkah kelima, memasukkan nilai ke kolom kertas kerja konsolidasian. Yang pertama, menyalin saldo dari laporan keuangan. Masukkan semua saldo akun dari laporan keuangan entitas induk ke kolom induk. Masukkan semua saldo akun dari laporan keuangan entitas anak ke kolom anak. Pastikan tidak ada akun yang tertinggal, termasuk akun non-operasional atau akun sementara. Yang kedua, masukkan jurnal eliminasi. Jurnal eliminasi yang sudah disusun sebelumnya, seperti eliminasi investasi, eliminasi transaksi antar perusahaan, dan eliminasi dividen, dimasukkan ke dalam kolom eliminasi. Dan jurnal ini ditandai dengan tanda debit dan kredit yang sesuai dan harus mempengaruhi akun yang relevan. Yang ketiga, hitung kolom konsolidasian dengan rumus konsolidasi sama dengan induk ditambah anak dikurangi eliminasi. Perhitungan ini harus dilakukan untuk setiap akun. Hasil akhirnya akan menjadi dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Tahap kelima, memasukkan nilai ke kolom kertas kerja konsolidasi. Pada kertas kerja konsolidasi tahun 2020, pada kolom keterangan yang pertama laporan laba rugi yang terdiri dari penjualan PT AFAF senilai 800 juta, PT Farva 250 juta yang dihasilkan konsolidasian senilai 1 miliar 50 juta. Yang kedua, beban pokok penjualan PT AFAF 200 juta, PT Farva 125 juta dan dihasilkan konsolidasi sebesar 325 juta. Yang ketiga, beban penyusutan PT AFAF 50 juta, PT Farva 10 juta yang dihasilkan konsolidasi 60 juta.
Yang keempat, beban administrasi dan penjualan PT Afaf 225 juta, PT Farfa 40 juta, dan dihasilkan konsolidasian sebesar 265 juta. Bagian laba PT Farfa pada PT Afaf sebesar 75 juta dan jurnal eliminasi pada sesi debit sebesar 75 juta dan dihasilkan laba neto konsolidasi pada PT Afaf sebesar 400 juta, PT Farfa 75 juta, dan jurnal eliminasi pada sisi debit sebesar 75 juta, dan konsolidasian sebesar 400 juta. Yang kedua, laporan perubahan saldo yang terdiri saldo laba awal PT Afaf 225 juta, PT Farfa 100 juta, jurnal eliminasi pada sisi debit 100 juta, dan konsolidasian 225 juta. Yang selanjutnya laba neto konsolidasi PT Afaf 400 juta, PT Farfa 75 juta, jurnal eliminasi 75 juta, konsolidasi 400 juta. Dikurangi dividen PT Afaf 100 juta, PT Farfa 20 juta, jurnal eliminasi pada sisi kredit sebesar 20 juta, konsolidasian sebesar 100 juta. Yang dihasilkan saldo laba akhir PT Afaf 525 juta, PT Farfa 155 juta, jurnal eliminasi pada sisi debit 175 juta, dan di sisi kredit 20 juta, konsolidasian 525 juta. Dan yang ketiga yaitu laporan posisi keuangan terdiri atas kas di PT Afaf senilai 130 juta, PT Farfa 80 juta, dan menghasilkan konsolidasian 210 juta. Selanjutnya piutang pada PT Afaf 165 juta, pada PT Farfa 65 juta, dan menghasilkan konsolidasian 230 juta. Dan persediaan PT Afaf 200 juta, PT Farfa 75 juta, dan konsolidasian 275 juta. Selanjutnya investasi pada PT Farfa, pada PT Afaf 355 juta, dan jurnal eliminasi pada sisi kredit 355 juta. Dan tanah pada PT Afaf yaitu 200 juta, PT Farfa 100 juta, dan menghasilkan konsolidasian 300 juta. Selanjutnya bangunan dan peralatan PT Afaf 700 juta, PT Farfa 200 juta, dan menghasilkan konsolidasian 900 juta. Dan akumulasi penyusutan yaitu senilai 450 juta pada PT Afaf, PT Farfa 20 juta, dan menghasilkan konsolidasian 470 juta. Dan kemudian menghasilkan total aset pada PT Afaf 1 miliar 300 juta, dan pada PT Farfa 500 juta, dan jurnal eliminasi pada sisi kredit 355 juta, serta konsolidasian 1 miliar 445 juta. Selanjutnya utang usaha PT Afaf sebesar 75 juta, PT Farfa 60 juta, dan dihasilkan konsolidasian 135 juta. Utang aplikasi PT Afaf 200 juta, PT Farfa 85 juta, dan dihasilkan konsolidasian 285 juta. Saham biasa PT Afaf 500 juta, PT Farfa 200 juta, dan jurnal eliminasi bagian debit 200 juta, dan dihasilkan konsolidasian 500 juta. Saldo laba PT Afaf 525 juta, PT Farfa 155 juta, jurnal eliminasi bagian debit 175 juta, bagian kredit 20 juta, dan dihasilkan konsolidasian sebesar 525 juta. Lalu dihasilkan total liabilitas dan ekuitas pada PT Afaf sebesar 1 miliar 300 juta, PT Farfa 500 juta, jurnal eliminasi bagian debit 375 juta, jurnal eliminasi bagian kredit 20 juta, dan konsolidasian 1 miliar 445 juta. Langkah ke-6, periksa kembali kertas kerja konsolidasian. Sebelum menyusun laporan final, pastikan semua akun antar entitas yang harus dieliminasi benar-benar telah dieliminasi. Contohnya, piutang usaha dari induk kepada anak harus dieliminasi dengan utang usaha anak kepada induk. Periksa keseimbangan neraca. Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas dalam kolom konsolidasian. Jika tidak seimbang, cari kesalahan pada input eliminasi atau saldo awal. Pastikan tidak ada transaksi yang tercatat 2 kali atau salah pengelompokan. Cek juga klasifikasi akun, misal aset tetap jangan masuk ke aset lancar. Simpan atau lampirkan jurnal eliminasi sebagai bagian dari dokumen kerja.
Demikian langkah-langkah membuat kertas kerja konsolidasian dari kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah ilmu bagi yang menonton video ini. Kami ucapkan banyak terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.